Gubernur Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Rekan-rekan semuanya dan dosen pengampu di mata kuliah ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang ada di pada next slide. Yang dimulai dari diri saya sendiri, perkenalkan nama saya Komang Trisna Ayudari dengan NIM 2017, 051, dan 004, dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Ananta dengan NIM 2017-001-002. Dan perkenalkan nama saya Igede Kesnadi dengan NIM 2015 1010 15. Baik, selanjutnya. Di dalam materi ini kami juga memiliki subpembahasan, di mana subpembahasan kami ada 5. Yang pertama adalah definisi dan juga proses pengambilan keputusan, metode pemecahan masalah dan juga pencegahan timbulnya masalah, alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat juga ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara ilmiah. Dan yang terakhir subpembahasan kita yaitu tentang aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Lalu yang pertama akan dimulai oleh saya sendiri, di mana ada pun definisi dan juga proses pengambilan keputusan. Di mana definisi dari pemecahan masalah ini adalah di mana proses memilih suatu rangkaian tindakan dari 2 atau lebih alternatif. Nah, rekan-rekan semuanya pasti di dalam hidup ini kita akan dihadapi suatu masalah yang sehingga nantinya kita harus memilih suatu rangkaian atau lebih yang membuat kami harus memecahkan masalah. Nah, definisi ini mencakup tentang 2 hal, yaitu penentuan pilihan dan juga pemecahan masalah. Pada next slide. Nah, di sini ada tipe-tipe keputusan rekan-rekan. Yang pertama ada keputusan yang diprogram atau program definition, dan ada pun keputusan yang tidak diprogram. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, ataupun prosedur itu biasa disebut dengan keputusan yang diprogram. Di mana keputusan ini cenderung berulang-ulang dan juga rutin. Berbeda terbalik dengan keputusan yang tidak diprogram, di mana keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah baru, khas ataupun khusus. Kedua hal tipe keputusan ini pasti sudah kita rasakan dan sudah kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Next. Nah, rekan-rekan kita juga memiliki 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah optimizing decision making model, yang dimana model ini merupakan model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana setiap individu harus berperilaku dalam rangka memaksimumkan hasil atau outcome yang ingin dicapai. Model ini terdiri dari 6 langkah, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan akan suatu keputusan. Yang kedua ini adalah identifikasi kriteria keputusan. Adapun alokasi bobot pada masing-masing kriteria. Dan juga pengembangan alternatif-alternatif, mengevaluasi alternatif, serta yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik. Nah, yang kedua ada pun strategic model, yang dimana dalam model ini mengambil keputusan memilih solusi pertama yang cukup baik, memuaskan, dan juga memadai. Yang terakhir ada pun implicit favorite model. Seperti namanya, dalam model ini masing-masing individu menyederhanakan proses dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Next. Nah, menurut Gibson et al. Pada 1991, 576-580, adapun mengemukakan bahwa 7 proses pengambilan keputusan. Yang pertama ini adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, di mana untuk mengambil keputusan kita juga harus menetapkan tujuan dan juga sasaran yang spesifik agar semua keputusan kita sesuai dengan sasaran. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Bagaimana sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus mengidentifikasi masalah ataupun isu-isu yang akan kita ambil keputusannya. Yang ketiga adalah mengembangkan alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif yang kita lakukan untuk mengambil keputusan tentunya sangat banyak, rekan-rekan. Maka dari itu, kita harus mengembangkan alternatif-alternatif tersebut. Nah, yang keempat, ada pun evaluasi terhadap masing-masing alternatif. Memang banyak sekali alternatif yang kita gunakan di dalam
pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah. Tapi kita juga harus mengevaluasinya. Dan yang kelima adalah memilih alternatif terbaik. Dari evaluasi terhadap alternatif tersebut pasti ada yang terbaik dari yang baik. Maka dari itu kita akan memilih alternatif terbaik untuk melaksanakan keputusan pada bagian 6. Dan selanjutnya akan melakukan pengendalian dan juga evaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Next slide. Nah, ini pun ada pengambilan keputusan secara objektif dan juga subjektif. Saya yakin rekan-rekan sudah pasif sekali mendengarkan kata-kata ini. Di mana ini tuh menggunakan pendekatan objektif bersifat logis dan sistematif. Pendekatan ini juga dilakukan langkah demi langkah atau biasa disebut dengan step by step. Asumsi dalam pendekatan ini di mana manajer memiliki waktu untuk mengikuti setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan secara sistematis, tersedia informasi lengkap dan juga akurat, manajemen memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan yang dianggap baik. Nah, yang kedua ini adalah pengambilan keputusan secara subjektif, di mana ini tuh sangat berbeda dengan pengambilan keputusan objektif yang didasarkan pada informasi yang logis, lengkap, dan akurat. Nah, ini tuh juga asumsi ini, pendekatan ini adalah bahwa mengambil keputusan berada di bawah tekanan atau under pressure. Terbatas waktunya dan beroperasi dengan informasi yang terbatas. Sasaran pengambilan keputusan subjektif ini adalah di mana membuat keputusan yang terbaik dalam keadaan yang serba terbatas tersebut, dan pendekatan ini mengharuskan manajer untuk mengambil keputusan dengan cepat, sehingga waktu yang sangat singkat itu dapat digunakan untuk menyusun dan memilih alternatif yang terbaik. Kedua dari pengambilan keputusan dari objektif maupun subjektif ini tentunya akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, di mana kita akan mengambil keputusan secara objektif ataupun secara subjektif. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah. Jadi setiap organisasi pasti menghadapi masalah. Masalah adalah setiap situasi di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Semakin besar perbedaan tersebut, semakin besar pula masalahnya. Pemecahan masalah dalam konteks TKM ini tidak seperti memadamkan api di saat terjadi kebakaran. Bila kita hanya berusaha memadamkan api, maka permasalahan sebenarnya tetap ada. Jadi ada kedua model pemecahan masalah di mana itu ada yang pertama siklus Deming dan Perry Johnson. Di mana dalam siklus Deming ini adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh seorang teoretik TKM yang bernama Dr. Wayne Edward Deming. Siklus ini terdiri dari 4 komponen utama yang masing-masing dibagi menjadi beberapa langkah. Adapun langkahnya itu yaitu yang pertama itu mengembangkan rencana untuk perbaikan, kemudian yang kedua melaksanakan rencana yang dibuat, kemudian memeriksa hasil yang dicapai, dan yang terakhir melakukan penyesuaian bila diperlukan. Kemudian metode Perry Johnson. Metode Perry Johnson ini merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam PKM karena memiliki 3 karakteristik, yaitu di mana 3 karakteristik itu ada yang pertama mengutamakan kerja sama tim dalam pemecahan masalah, kemudian berfokus pada perbaikan berkesinambungan, kemudian yang ketiga ada memperlakukan masalah sebagai sesuatu yang wajar atau normal karena adanya perubahan. Metode pemecahan masalah dari Johnson ini juga memiliki beberapa langkah. Adapun langkahnya itu yang pertama membentuk tim pemecahan masalah, kemudian yang kedua mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi atau masalah yang harus ditangani secara sistematis, kemudian yang ketiga ada membatasi daftar masalah, kemudian yang keempat ada mendefinisikan masalah, kemudian yang kelima ada memilih dan memprioritaskan masalah yang akan diatasi, kemudian yang keenam mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi, ketujuh berusaha menemukan solusi optimal, dan kedelapan dengan implementasi solusi optimum. Kemudian ada materi mengenai alat-alat pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Jadi model-model pemecah masalah
masalah pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan berdasarkan fakta. Bila informasinya terdiri dari opini pribadi atau agenda pribadi, maka keputusannya tidak mungkin baik ataupun model pencarian masalah yang digunakan. Langkah pengumpulan informasi dalam metode Pearson dapat lebih efektif bila menggunakan beberapa alat kualitas. Kemudian Edward Deming menyatakan ada 7 statistik utama dalam suatu pemecahan masalah, di mana yang pertama ada diagram sebab akibat. Di mana diagram ini juga disebut diagram tulang ikan. Alat ini dikembangkan pertama kali pada tahun 19 oleh seorang pakar kualitas Jepang, yaitu Karu Ishikawa. Diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang terjadi. Kemudian ada check sheet. Dalam TKN, data diibaratkan sebagai bahan bakar yang digunakan pada suatu mesin. Check sheet ini merupakan alat pengumpul dan penganalisis data tersebut. Tujuan digunakannya alat ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi tujuan-tujuan tertentu dan menyajikannya dalam bentuk yang komutatif sehingga dapat dikonversi menjadi informasi. Kemudian ada yang ketiga, diagram Pareto. Diagram ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab dan gejalanya, dan masalah didiagramkan menurut prioritas dan tingkat kepentingannya. Kemudian yang keempat ada run card dan control card. Run card digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren yang terjadi dengan menggambarkan atau menetapkan data selama periode waktu tertentu. Kemudian ada namanya histogram. Histogram ini merupakan suatu diagram yang dapat menggambarkan penyebaran atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran menunjukkan suatu puncak atau suatu nilai tertentu. Kemudian yang keenam ada stratifikasi. Stratifikasi ini merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Kemudian yang ketujuh ada scatter diagram. Dua buah variabel yang sesuai diperlukan dalam sebuah diagram. Hubungan antara titik-titik ini diciptakan untuk menggambarkan sebuah hubungan antara variabel tersebut. Alat ini berguna dalam mempelajari dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu masalah itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya ialah subtopik keempat, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara ilmiah. Ada kalanya suatu keputusan harus dibuat secara subjektif. Meskipun demikian, keadaan seperti itu dapat diminimumkan melalui manajemen dan kepemimpinan yang baik. Salah satu kunci sukses dalam TKM adalah penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Slide selanjutnya. Inti dari metode perbaikan kualitas adalah pendekatan ilmiah. Metode ini menggunakan berbagai data, alat, dan teknik statistika. Meskipun tampaknya rumit, pendekatan ilmiah merupakan suatu cara sistematis bagi setiap individu dan tim untuk setiap memahami proses. Hal ini mengandung pengertian bahwa, yang pertama, pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data daripada dugaan atau praduga. Yang kedua, mencari sumber penyebab suatu masalah, bukan bereaksi pada gejala. Yang ketiga, mencari solusi permanen, bukannya berdasarkan pada perbaikan dalam waktu singkat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ialah jenis-jenis kompleksitas. Yang pertama ada kesalahan dan kerusakan. Kesalahan menyebabkan kerusakan yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing perusahaan. Bila kerusakan terjadi, ada dua kemungkinan yang harus dilakukan. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan produk tersebut harus disisihkan atau dibatalkan semuanya. Atau diperlukan pekerjaan tambahan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Selanjutnya, yang kedua ialah kemacetan dan keterlambatan. Adanya keterlambatan akibat kemacetan mesin atau peralatan menyebabkan karyawan bagian produksi bekerja lembur atau bekerja lebih cepat untuk mengejar schedule dari produksi. Lembur hanya akan menambah biaya produksi tanpa meningkatkan nilai tambah. Bila hal ini terjadi, pesaing memperoleh keunggulan kompetitif berupa biaya produk yang lebih rendah.
Bila dilakukan usaha untuk menjalankan proses lebih cepat dari tingkat optimumnya, maka dapat dipastikan tingkat kesalahan yang tinggi tidak dapat dihindari. Yang ketiga ada inefisiensi. Inefisiensi berarti penggunaan sumber daya, baik waktu, bahan baku, gerakan, atau yang lain, lebih banyak daripada yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Inefisiensi sering terjadi karena perusahaan telah terbiasa melakukan sesuatu dengan cara yang biasa mereka lakukan tanpa mengetahui mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir ialah variasi atau penyimpangan. Konsistensi dan kemungkinan untuk diramalkan atau diantisipasi sebelumnya merupakan dua hal yang sangat penting dalam proses operasi. Bila suatu proses berjalan secara konsisten, maka usaha perbaikan terhadap proses tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengurangi dua jenis variasi. Yang pertama ialah variasi umum atau common variation, yaitu variasi yang disebabkan oleh adanya sejumlah faktor yang merupakan bagian dari suatu proses, misalnya perbedaan keterampilan para pekerja atau karyawan. Yang kedua ada variasi khusus atau special variation, yaitu variasi yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bukan merupakan bagian dari proses dan hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Misalnya saja, kesalahan pengiriman bahan baku. Next. Subtopik yang terakhir, yang kelima, ialah aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ialah peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ialah peranan kreativitas dalam proses pengambilan keputusan. Untuk waktu dan tempat selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Dosen pengampu kita dan rekan-rekan kita di kelas, itulah dia presentasi kami dari kelompok 7. Apabila kami ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih. Thank you guys. Bye-bye.